Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tidak lupa kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat berupa kesehatan pada kita semua. Sehingga pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini menyampaikan pidato. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan topik startup link aja yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Di sini saya sebagai juru bicara yang mewakili PT Fintech Karya Nusantara yang biasa disebut Finaria, yaitu perusahaan yang menerbitkan layanan uang elektronik yaitu link aja. Finaria juga merupakan salah satu dari anak usaha BUMN atau badan usaha milik negara. Seperti yang kita ketahui belakangan ini, banyak beredar berita tentang bisnis dan perusahaan startup yang sudah gulung tikar atau bangkrut. Akan tetapi, banyak perusahaan startup yang masih berjaya dan ada juga yang sedang berusaha menghadapi masalah ekonomi di tengah gempuran kondisi ketidakpastian dunia. PT Fintech Karya Nusantara selaku penerbit link aja telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap ratusan karyawan. Head of Corporate Secretary Group Link Aja, Reka Sadewo menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan karena perusahaan melakukan perubahan signifikan dalam penyesuaian bisnis. Dia mengatakan perubahan merupakan sesuatu yang secara konstan terjadi dalam perusahaan yang sedang terus bertumbuh. Penyesuaian dalam perusahaan juga tentunya akan terus terjadi. Sebagai sebuah perusahaan startup yang terus berkembang pesat, Link Aja diharapkan terus bisa agile dan adaptif dalam melakukan penyesuaian bisnis untuk memastikan pertumbuhan perusahaan yang sehat, positif, dan optimal. Dia menambahkan, menjawab tantangan ini, memang akan ada beberapa perubahan signifikan yang akan dilakukan Link Aja, terutama berkaitan dengan fokus dan tujuan bisnis perusahaan. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada beberapa aspek operasional perusahaan. Salah satunya adalah reorganisasi SDM. Menurutnya, penyesuaian organisasi SDM ini dilakukan atas dasar relevansi fungsi SDM tersebut pada kebutuhan dan fokus bisnis perusahaan saat ini. Tentunya ini krusial untuk dilakukan, untuk memastikan bahwa perusahaan dapat bertumbuh secara optimal, dengan ditopang oleh pilar SDM yang efisien dan sesuai dengan fokus dan target perusahaan ke depan. Penyesuaian yang dilakukan tentunya mempertimbangkan dengan matang kepentingan seluruh stakeholder perusahaan, termasuk para karyawan. Di samping itu, dari sisi operasional bisnis, dapat kami pastikan bisnis tetap berjalan seperti biasa. Apapun perubahan yang dilakukan dalam perusahaan tidak akan mempengaruhi kualitas layanan kami, serta komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para pengguna. Membahas tentang kondisi startup yang belakangan ini banyak bermasalah, berkaitan dengan salah satu fenomena ekonomi, yaitu fenomena bubble burst. Bubble burst sendiri merupakan kejadian luar biasa yang pernah mengguncang industri internet pada tahun 1990-an. Kejadian ini dikenal juga dengan istilah dotcom bubble. Pertumbuhan internet yang pesat membuat banyak bursa saham di negara-negara industri naik tajam dari segi ekuitas. Industri berbasis internet dan bidang-bidang yang berkaitan mengalami pertumbuhan secepat kilat. Sayangnya, fenomena ini tak lantas berbanding lurus dengan kesuksesan perusahaan-perusahaan startup digital. Banyak perusahaan yang sebelumnya sukses dengan cepat, kemudian hilang dengan cepat kilat. Bubble burst atau keledakan gelembung adalah siklus ekonomi yang ditandai dengan eskalasi atau kenaikan nilai pasar yang cepat, terutama dalam harga aset. Inflasi yang cepat ini diikuti oleh penurunan nilai yang cepat atau kontraksi, yang kadang-kadang disebut sebagai ledakan gelembung atau bubble burst. Penyebab bubble burst sampai saat ini masih diperdebatkan oleh para ekonom, terutama faktor-faktor yang mendasari terjadinya fenomena bubble burst yang tidak bisa didefinisikan secara pasti. Namun bubble burst biasanya baru teridentifikasi setelah penurunan harga secara besar-besaran terjadi. Meski ada pengurangan karyawan untuk sejumlah startup, namun peristiwa ini belum bisa disebut sebagai guncangan yang luar biasa seperti yang terjadi pada industri internet tahun 1990-an. Sebagai perusahaan yang baru saja memulai bisnis, tidak heran banyak startup yang memerlukan ongkos lebih mengembangkan produknya.
Startup juga ditopang oleh kehadiran investor yang menyediakan dana segar untuk mengembangkan produknya. Membahas tentang strategi yang dilakukan oleh para perusahaan startup untuk dapat bertahan dan terus maju, ada beberapa penyebab dari kebangkrutan perusahaan startup yang bisa diketahui dan dapat direncanakan ke depannya. Yang pertama, kehabisan dana, yang merupakan imbas dari cash burn rate atau bakar uang yang tidak tepat. Alih-alih mendapat keuntungan, beberapa startup justru sedot habis dana investor hingga akhirnya alami kebangkrutan. Ketidakmampuan mengelola dana investor ini yang membuat Jawbon, yaitu salah satu startup produsen alat elektronik yang bangkrut pada tahun 2017 lalu. Sebelum dinyatakan bangkrut, Jawbon sempat meraih predikat unicorn setelah nilai valuasinya mencapai 3,2 miliar. Tidak hanya itu, startup tersebut bahkan telah mendapat pendanaan dari beberapa venture capital. Namun akibat terlalu sering bakar uang, kebangkrutan Jawbon pun tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan strategi bakar uang dengan matang dan penuh perencanaan, agar nantinya tidak bernasib sama dengan perusahaan startup Jawbon. Yang kedua, kalah bersaing. Disrupsi kerap terjadi dalam dunia startup. Kehadiran startup di sektor yang sama tidak jarang membuat persaingan antar perusahaan tidak dapat dihindarkan. Di Indonesia sendiri, startup di sektor transportasi jadi salah satu yang paling banyak memakan korban. Di sektor tersebut, Grab dan Gojek jadi startup yang mendisrupsi bisnis transportasi. Sebelum dikuasai Gojek dan Grab, beberapa startup ini sempat eksis di Indonesia. Mereka antara lain Uber, Ojekku, Objek, Taksi Motor, Ladyjack, Bluejack, dan Smartjack. Perusahaan tersebut harus gulung tikar karena Gojek dan Grab kerap bakar uang secara besar-besaran. Selain itu, nama-nama investor dunia membuat Gojek dan Grab lebih stabil secara pendanaan. Yang ketiga, penentuan harga. Selain produk yang dibutuhkan pasar, startup mesti cermat dalam menentukan harga dari produknya. Kesulitan dalam menentukan harga produk ini juga dapat membuat startup tumbang, bahkan sebelum produknya bisa berkembang. Contohnya adalah startup musik streaming Spotify. Meski dapat selamat dari kebangkrutan, namun startup tersebut butuh waktu 13 tahun untuk catatkan laba operasional. Sempat kesulitan mendapat pengguna berbayar, pada kuartal 4 tahun 2018, Spotify mencatat pertumbuhan 9 juta pengguna premium baru. Pada periode yang sama pula, Spotify raih laba operasional pertamanya. Dari 3 alasan kegagalan tersebut, dapat disimpulkan membangun startup bukanlah hal yang mudah. Memiliki teknologi yang canggih dan inovasi yang brilian bukan menjadi jaminan kesuksesan startup. Stabil dan solid di tubuh perusahaan, serta prospektif secara bisnis merupakan keharusan dalam dunia startup. Tidak hanya itu, memahami peta persaingan serta kebutuhan pasar melalui riset yang terpercaya juga dapat menjembatani perusahaan startup meraih kesuksesan. Sekian pidato dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna. Terima kasih.